Desa Lumbandolok terletak di Kecamatan Silain, Kabupaten Toba, dengan luas wilayah kurang lebih 150 hektar dan jumlah penduduk 160 kepala keluarga serta 600 jiwa penduduk. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani sawah dan sebagian kecil telah sebagai pegawai, buruh, dan pengrajin tenun ulus ataupun pengrajin sirap. Pemanfaatan lahan pekarangan telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu dengan menanami tanaman palawija ataupun tanaman obat dan buah. Di samping itu, pekarangan juga dibuatkan kandang ternak ayam, bebek, entok, meskipun masih dalam skala rumahan. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai kolam ikan untuk sekedar hobi ataupun sekedar hiasan. Usaha peternakan dan perikanan selama ini tidak dipandang sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga, karena masyarakat telah terfokus pada pertanian padi sawah. Namun, masyarakat mayoritas masih memiliki ternak ayam kampung, meskipun jumlahnya hanya sedikit dan dibiarkan liar atau berkeliaran. Demikian juga dengan limbah atau sampah organik rumah tangga, selama ini hanya dibuang saja di belakang rumah dan dibiarkan membusuk begitu saja. Oleh karena itu, pada awal tahun yang lalu, di masa pandemi COVID-19, Karang Taruna Desa Lumbandolok atau yang lebih sering disebut dengan Ikatan Muda-Mudi Lumbandolok sekitarnya atau IMLS, bekerja sama dengan kelompok tani Lumbandolok mendirikan rumah magot meskipun masih berskala kecil. Selama ini budidaya magot di Kecamatan Silain, khususnya di Desa Lumbandolok, masih tidak dikenal karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya magot. Rumah magot dimaksud adalah berfungsi untuk budidaya magot yang bersumber dari lalat BSF atau lalat yang menelurkan magot-magot yang akan menjadi sumber pakan alternatif bagi ternak atau ikan. Magot-magot kecil inilah yang akan diberi sampah organik sebagai makanannya selama beberapa hari sampai dapat dipanen. Sisa-sisa sayuran atau buah yang busuk sangatlah disukai oleh magot. Maka dengan bekerja sama bersama masyarakat, maka sampah atau limbah organik rumah tangga yang selama ini terbuang sekarang dikumpulkan untuk kemudian diberikan sebagai bahan makanan magot. Proses budidaya magot sebagai pakan alternatif untuk ternak dan ikan memanfaatkan limbah atau sampah organik rumah tangga. Desa bersih, bermanfaat, dan mudah dikerjakan, kami sampaikan pada video ini. Proses budidaya magot Desa Lumbandolok, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba. Kita mulai dengan fermentase untuk memancing, BSF untuk bertelur pada hasil fermentasi kita. Agar menghasilkan magot, maka proses fermentasi perlu kita lakukan dengan bahan-bahan kita gunakan sampah organik hasil limbah rumah tangga, ada dedak, ada kita bergunakan M4 dan penyedap rasa, ada gula, tapi kalau
ada tebu seperti yang dirajang oleh saudara kita, maka gula tidak kita perlukan lagi. Proses ini sangat mudah, hanya menuangkan keempat ke dalam air. Penyedap rasa. Kemudian gulanya bisa kita buatkan 2 sendok atau 3, tergantung banyaknya yang kita fermentasi. Kemudian diaduk dengan rata. Sampah organiknya kita campur. Pak, ini makanan untuk masak kita ya, Pak? Terima kasih, Bu. Semoga bagus sukses, Pak Ustaz. Amin. Amin. Ada sampah-sampah organik dari masyarakat yang kita pergunakan untuk bahan mencampur. Sampai rata. Setelah 4 hari, maka hasilnya adalah seperti demikian. Inilah fermentasi yang sudah 4 hari, dan ini sudah bisa kita buka untuk memancing lalat BSF untuk bertelur. Nah, inilah rumah maggot kita. Setelah proses fermentasi tadi, maka lalat BSF akan datang dan bertelur dan menghasilkan maggot yang akan kita pergunakan sebagai pakan ternak ataupun pakan ikan. Demikianlah proses budidaya maggot Desa Lumbandolok, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba, sebagai inovasi dalam memanfaatkan sampah atau limbah rumah tangga yang bisa menjadi pakan alternatif oleh masyarakat bagi ternak dan budidaya ikan. Dan sebagai tambahan, dalam proses ini juga menghasilkan pupuk organik yang dapat dipergunakan untuk pupuk tanaman.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Toba beserta PT Inalum yang menyelenggarakan lomba inovasi desa ini. Semoga Toba semakin bersinar dan pandemi segera berakhir sehingga kehidupan dan kegiatan berjalan normal kembali. Salam sehat, salam berkarya, kami bangga membangun desa. Terima kasih.